ini yang namanya Jenny katanya gitu. Setelah udah pindah ke situ, selang beberapa minggu istrinya tahu lagi kan. Karena sana sini bohong, terus juga dia bilangnya mau nikahin aku resmi. Tapi ternyata setelah udah sampai 10 tahun lamanya, iya. Gak ada yang namanya nikah resmi yang dia janjiin. Cuman ditinggalin baju-baju doang, Bang. Harta nggak? Gak ada loh. Boro-boro. Gak ada. Aku pengen kamu pakai baju ini malam ini. Karena imajinasinya tuh ya luar biasa. Dan kitanya juga enak gitu. Maksudnya ganti-ganti gaya lah, apa segala macam. Nah, ya gue jadi ngebanding. Ayo ganti-ganti kostum. Pokoknya seru deh sama dia. Jadi capek, ya udahlah sampai akhirnya capek. Habis air mata. Selama hamil gue cuma bisa nangis setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang punya kisah menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Seperti apa kisah dan pengalaman hidupnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Jenny. Waalaikumsalam Bang Ale. Hey. Besar ternyata suaranya ya. Oke Kak Jenny, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Jenny ini punya kisah ya, cerita ya. Ini ceritanya mengandung plus-plus nggak ya? Tapi tetap saya infokan ke teman-teman di rumah bahwa podcast di Ale Jejak Backpacker ini adalah podcast khusus untuk dewasa ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih di bawah 17 tahun atau punya anak di bawah 17 tahun, tidak dianjurkan nonton tayangan ini. Jangan ditonton, apalagi buat yang baperan. Jangan sekali-sekali buat nonton ya. Oke, Kak Jenny udah siap buat cerita? Siap. Siap ya. Kayaknya ini penuh liku-liku banget. Aduh, nih. Liku-liku pokoknya dah. Ya. Oke, silakan gimana tuh Kak Jenny? Dari mana ya Bang Ale ya? Dari lahir, mungkin dari pas brojol boleh. Tapi itu waktunya nggak cukup 4 jam ya. Iya makanya panjang ya kan. Iya. Oke. Salam kenal ya Bang Ale ya. Ya, salam kenal kembali Kak. Saya Ale, host paling tampan. Ya Allah, iya percaya ya. Oke, jadi saya Jenny, panggilannya Jenny ya kan. Saya dari keluarga yang sederhana, anak pertama dari 4 bersaudara. Terus sekarang menjadi janda. Kayak biru jodoh juga nih nanti ya. Kali ada teman-teman yang mau kenalan ternyata janda. Iya. Ya nggak apa-apa sekalian promosi ya guys. Iya. Siapa tahu jodohnya di Jejak Backpacker kan, penonton Jejak Backpacker. Ya. Gitu. Tapi aku suka yang tua-tua Bang. Oh iya. Iya ada kemarin yang tua, ada karyawan saya umur 80 tahun lagi sakit nih sekarang. Ya Allah 80 tahun Bang. Tapi masih kerja loh dia. Oh iya. Boleh lah nanti tapi di nggak tahu kuatnya apa enggak ya. Oke ya lanjut Kak. Tanda ya Kak ya. Aku pernah nikah. Keluarga sederhana, sakinah mawaddah warohmah. Kemarin. Oke. Tapi belum nyampe sana. Oke. Ya kan. Ya. Oke. Aku pernah menikah 2 kali loh. Oh 2 kali. Oke. 2 kali. Yang pertama itu aku nikah di umur 20 tahun. Masih muda ya. Masih muda, masih kenyal ya kan. Tapi yang pertama aku jadi istri kedua. Oke. Yang pertama, ya kan. Kenapa mau jadi istri kedua? Karena satu, untuk naikin derajat orang tua pasti. Karena yang tadi aku bilang ya, aku dari keluarga yang sederhana.
Ditambah tuntutan menjadi anak pertama itu menurutku luar biasa bebannya. Alhamdulillahnya sih almarhum bapak itu memang selalu ngajarin anak-anaknya itu harus kerja keras dan segala macam. Jadi walaupun gak disuruh tapi ada dalam diri, gue punya adik 3. Harus gimana nih gitu. Jadi setelah lulus sekolah SMK, itu kerja. Kenapa langsung kerja? Karena emang udah kepengen kerja deh, nggak mau yang sekolah-sekolah atau mikir-mikir lagi gitu kan. Sempat kerja di beberapa pabrik, terus di Indomaret juga pernah. Boleh ya disebut itu boleh? Boleh. Terus di showroom. Oke. Jadi singkat cerita guys, aku ini ketemu sama mantan suami aku ini di Indomaret. Aku pas jadi kasir, dia itu setiap malam itu selalu ke toko itu, cuman buat beli rokok, rutin. Akhirnya aku disuruh sama kepala toko ini, suruh nulisin para customer alamatnya dan nomor telepon. Oke. Ya, setelah itu pas dia nih, giliran dia nih. Emang sebenarnya sih kemarin-kemarin tuh pas ngelihat, cucu, bawaannya Mercy Bo, ya kan, sama supir ya kan, iya nggak tua-tua banget lah, pokoknya enak dilihat gitu lah, eksekutif muda. Akhirnya sampailah di dia nih, aku bilang gini, mohon maaf Pak, boleh ditulis Pak, minta nama, alamat sama nomor telepon. Dia jawabnya apa? Masa nomor telepon aku doang, katanya. Nomor telepon kamu mana? Gitu. Dalam hati gue kesempetan ini. Oke. Dah. Akhirnya aku kasih deh tuh hari itu juga nomor telepon karena dia minta. Ya kan? Lanjut. Nyampe rumah. Waktu itu zamannya apa ya? Waktu itu masih SMS dah. Aku SMS deh tuh. Pak, ini nomor aku ya, kasir Indomaret gitu. Dari situ lanjutlah. Akhirnya perkenalan satu sama lain apa segala macam. Dan akhirnya sampai aku pinjam duit bahasanya. Pak, aku pinjam duit dong buat bayar listrik. Sebenarnya sih awalnya coba-coba ya kan. Ternyata dikasih dong. Waktu itu kan zaman 500.000 udah gede ya kan. Emang beneran buat bayar listrik gitu. Karena posisi waktu itu bokap tuh udah gak kerja. Kerjanya serabutan. Jadi emang uang itu di rumah ya dari gaji aku tok gitu kan. Ya udah emang belum gajian ya. Gue beraniin diri deh tuh SMS dia. Dan ternyata alhamdulillahnya dikasih. Ya berawal dari situ. Kata dia, kamu mendingan kerja aja di tempat aku, katanya gitu kan. Kebetulan dia punya showroom mobil. Akhirnya aku kerja lah, aku keluar lah dari Indomaret ini, aku kerja di showroomnya dia. Ya kan, itu memang ditutup-tutupin banget sama dia. Pokoknya pas di showroom itu ketika aku ngelamar itu kita pura-pura gak kenal. Padahal mah deket banget gitu kan, pura-pura gak kenal. Akhirnya ya udah diterima kerja di situ. Semakin intens komunikasinya, semakin intens juga aku hubungan sama dia gitu kan. Akhirnya beraniin diri untuk main lah Mas ke rumah gitu ya kan. Biar tahu keadaan di rumah kayak gimana. Akhirnya main deh tuh dia ke rumah kan. Rumah gue kan di ini bang, di kampung Siluman ya. Dia nanya, emang kamu rumahnya di mana? Di kampung Siluman. Buset kata dia, kampung Siluman serem banget katanya gitu kan. Serem banget. Ya dia akhirnya datang ke rumah bawa Mercy-nya dia. Dan pada noraknya anak-anak itu pada gebuk-gebukin mobilnya dia bang.
kayak baru ngeliat ya mobil lah gitu. Wajar lah namanya di kampung kan ya. Tapi gue di perumahan ya, cuman emang nyatu sama kampung gitu, kampung Siluman. Perbatasan, ya. Akhirnya setelah kenal berapa ya? Mungkin ada kita jalan setahun, aku nyaman. Dia ngomong banget ya kan. Dia juga peduli banget sama keadaan di rumah, sayang sama adik-adik gitu. Ya walaupun statusnya dia sudah beristri. Ya nggak apa-apa gitu kan. Karena alasan dia gini satu, kenapa dia mau nikah lagi atau nyari istri? Karena untuk keturunan. Mudah-mudahan ketika aku nikah sama dia, aku bisa ngasih keturunan sama dia kan. Karena memang dari yang pertama belum ada gitu. Akhirnya nikah dia tuh. Nikah namanya dulu masih muda banget gitu. Terus orang tua juga gak paham. Akhirnya nikah siri bang. Daerah Puncak bang. Pengeluhnya dia dibayar, tapi kita kagak tahu itu maksudnya kayak mana. Ini syariat Islamnya kayak gimana, walaupun itu pokoknya kita buta banget. Yang penting gue udah sah, udah nikah sama dia gitu kan. Oke, pas udah nikah, ya emang dia orangnya nggak yang jor-joran gitu, ngebantu apa segala, ngebantu. Alhamdulillahnya adik-adik dia sekolahin gitu kan, kebutuhan rumah dia cukupin dan segala macam. Ya akhirnya pikiran aku tuh dulu, udahlah nggak apa-apa jadi istriku kedua gitu, yang penting aku bisa seneng, bisa ngangkat derajat orang tua gitu, karena capek dihina sana sini gitu. Ya alhamdulillahnya dapat suami yang pertama itu emang orangnya baik gitu kan. Akhirnya selang berapa lama kita pokoknya berjalan harmonis banget dah. Dia ngayomin banget, dia sayang banget sama aku gitu. Terus dia meratukan banget aku gitu kan. Nah sampai akhirnya aku jenuh. Yang tadinya bodo amat mau dia pulang kek mau enggak bodo amat gitu. Yang penting bulanan tercukupin, keluarga juga istilahnya aman-aman aja, bodo amat gitu. Tapi kelamaan kan pakai hati juga ya bang ya, pakai hati. Nyeseknya banget tuh pas sakit. Ketika aku sakit, dia nggak ada gitu. Itu nyeseknya pas lagi di rumah sendirian sakit, ke dokter sendiri, ngurus sendiri, gini banget sih hidup gue gitu kan. Ya udah, akhirnya emang jalanin aja deh, cuman ngilangin suntuknya, main sama teman-teman. Ngopi sama teman-teman, pokoknya main dan main. Kalau ketika dia pulang baru aku pasti ada di rumah, gitu. Sampai akhirnya aku bilang gini sama dia, nginep kenapa? Pulang mulu gitu kan, temenin kayak di rumah gitu. Mungkin aku ngomong-ngomong kayak gitu terus dia pikirin mungkin. Dan akhirnya di tahun ke berapa ya, ketiga atau keempat gitu. Akhirnya dari Senin sampai dengan Sabtu di rumah. Di rumah, minggunya dia pulang ke sana, ya kan? Ya awal-awal mah kita seneng ya. Pokoknya ditemenin sama suami mulu gitu. Kesini-siniannya jadi nggak ada waktu buat main. Emang diri gue pelin-pelan gitu, udah ditemenin tapi masih komplain gitu kan. Ya dia sih alhamdulillahnya gitu nggak banyak nuntut. Orangnya nggak banyak nuntut gitu, nggak yang harus masak kenapa. Pokoknya kalau nggak ada makanan ya kita tinggal beli gitu. Tapi aku diajarin sama mama itu kalau jadi istri itu harus bisa melayani suami, ya kan? Dari kopinya, dari makanannya, dari bajunya, dari diranjangnya, semuanya gitu. Tapi emang dia mah nggak bawel masalah masakan. Misalnya aku nggak makan, yang penting dia udah ada makan, mau perkara masak atau beli dia nggak perkarain itu. Sampai akhirnya ya tadi aku bilang aku jenuh. Aku jenuh, akhirnya dia bilang ya udah kalau misalnya di rumah terus kamu bosan, kamu buka usaha. Akhirnya aku buka usaha. Tapi sebelum buka usaha memang aku kegiatannya
ada nyanyi bang, ada nyanyi, kadang MC gitu. Memang dari pas udah sama dia itu udah di entertain kan. Nah, namanya lingkungan di entertain kan kayak mana gitu kan. Apalagi masalah pergaulan lah, teman-temannya banyak yang goda-goda, wajar. Namanya di dunia entertain. Nah, akhirnya dia kayak ketakutan gitu. Maksudnya, udahlah kamu usaha aja, nggak usah kayak gitu. Kayak aku nggak bisa ngasih aja, ngomongnya gitu kan. Oke. Tapi aku tetap gelutin job-job yang aku suka. Karena ketika aku lagi boring, lagi bete, lagi stres ya cuman ngejob itu aja yang aku iniin ya kan, yang aku bisa jalanin. Akhirnya aku minta lah dibukain itu usaha laundry ya. Awalnya dia ngenyek bang. Aku bilang kan, karena temen kan ada yang usaha laundry. Terus akhirnya aku bilang sama dia, aku mau usaha laundry dong gitu. Ngapain sih usaha laundry, usaha nyuci-nyuci kayak gitu ngapain sih gitu. Tapi aku kekeh dan pengen buktiin kalau aku tuh bisa walaupun dia bilang cuman istilahnya usaha cuma nyuci lah, cuma gosok gitu. Akhirnya tapi tetap dia kabulin permintaan aku gitu. Dan dibukain laundry waktu itu. Kebetulan juga waktu itu kerja sama dulu sih sama saudara. Kebetulan di sana dia di apartemen ya. Emang dia kerjanya di apartemen. Dia tahu akses ke atas, jadi aku cuman buka di situ workshop, cuman nerimain. Jadi ketika di sana itu yang ngambilin cucian itu saudara, aku tinggal terima cuciannya gitu, aku kerjain di rumah. Dan dia juga sempat ngikut nyuci, bantuin nyuci gitu, ya kan. Akhirnya ya usaha laundrynya berjalan alhamdulillah lancar. Baru-baru pertama buka udah rame gitu. Cuman clashnya sama saudara aja. Ketika aku udah enak, dia buka sendiri dong di seberang sana. Tapi ya gitu, semua yang dia ambil yang bisa jalan ke akses gitu dia udah ambil duluan. Jadi kan customer aku berkurang dong. Akhirnya aku nggak perpanjang di apartemen itu. Aku pindah ke tempat lain, ya kan? Ya udah, buka tempat lain. Ya, memang awal-awal nggak seramai yang di apartemen. Tapi ya itulah waktu ya, waktu namanya di perumahan kadang rame, kadang enggak sih. Tapi kalau di apartemen kan aku udah tahu pasarannya kayak mana, orang-orangnya udah pada kenal gitu. Mungkin karena ini emang dari nol banget jadinya. Nah, lagi enak-enaknya ngejalanin rumah tangga sama yang pertama. Usaha juga alhamdulillah, job juga ada. Akhirnya istri pertama dong tiba-tiba mencium bau-bau suaminya nikah lagi. Jadi pas waktu aku posisinya di laundry dan dia emang lagi nggak ngantor, dia di rumah memang lagi sakit ya kan. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu pas di rumah tuh, kata si mantan suami. Pas dibuka, istrinya dong, istri pertama. Ya dia bilang, ngapain kamu di sini bla 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 segala macam. Dia ngeliat ke dalam banyak foto-foto dong, banyak foto-foto kita, pas segala macam. Akhirnya dia pulang. Pantesan dia pulang dan nggak ngabarin. Biasanya kan kemanapun, apapun dia pasti ngabarin gitu kan. Besokannya dia baru ngabarin. Si itu udah tahu katanya. Udah tahu kita, maksudnya dia besok mau ke rumah katanya mau nemuin kamu. Ya deg-degan sih ya kan. Akhirnya aku menghindar dulu. Aku di rumah tinggal sama adek ya. Pas udah nikah sama dia itu aku sama adekku. Terus dia nemuin adek. Mana yang namanya Jenny? Tadi gitu. Kamu yang namanya Jenny ya? Ketok-tok pintu. Kirain Jenny udah mau marah-marah aja, dia liatin dari atas sampai bawah dengan ya memang ya namanya orang lagi kesel emosi kan, jadi ya begitu. Ya alhamdulillah untungnya gue nggak ada di situ bang. Gue nggak ada di situ. Tapi mungkin dia cari tahu katanya punya laundry apa segala macam, dan sampai akhirnya dia tahu nomor telepon.
versi si mantan suami aku ini yang pertama. Versinya itu dia ngasih nomor telepon tapi emang yang lama, yang salah, yang udah gak aktif. Nah mungkin didesek terus akhirnya dikasihlah yang aktif gitu. Dikasih yang aktif, ditelepon. Kamu yang namanya Jenny ya? Ada hubungan apa sama suami saya gitu-gitu. Intinya dia minta ketemu bang. Dia minta ketemu. Tapi waktu itu gak aku gubris. Males lah gitu, entar dulu lah belum siap gitu, gue belum siap. Gue tahu gue yang salah, gue belum siap. Sampai akhirnya ketika gue lagi ngejob di daerah Bekasi, itu kan emang biasanya gue nge-MC di pinggir jalan, nyemper lah gitu ya. Terus gue ngeliat ada mobil yang biasa si suami pakai, ya kan? Gue kira dia bolak-balik lah disangkain suami ya kan, ya kita mah di pinggir jalan sambil nyanyi sambil goyang-goyang udah biarin orang suami ya kan. Ternyata ditungguin sampai acara selesai tuh, akhirnya dia parkir mobil di arah Jarum jam 12 sana, dia di pojok sana itu. Acara selesai dia kedipin lampu bang, kedipin lampu. Nah aku kira masih suami kan, ngapain gitu loh, tumben-tumbennya nungguin aku ngejob gitu. Akhirnya aku samperin ke mobil itu. Dan ternyata istrinya dong. Istrinya nyamperin, buka kaca. Belum ngomong apa-apa, cuman mandangin dari atas ke bawah doang. Ya kan. Akhirnya dia bilang, oh ini yang namanya Jenny katanya gitu. Katanya punya usaha ngapain katanya. Nyanyi-nyanyi pinggir jalan pakai rok pendek segala macam. Selera suami gue gini banget. Gue sebagai perempuan sakit dong bang. Maksudnya gimana ya mbak? Kenapa ya mbak? Bilang gitu. Kamu masih muda. Rumah tangga saya baik-baik aja. Mendingan kamu cari yang lebih ini deh, yang single kata dia gitu. Gak usah ngerusak-rusak ke rumah tangga saya katanya gitu. Lu masih cantik, masih muda, kayak gak bisa nyari aja. Ngomongnya gitu. Ya aku bilang dong sama dia. Mbak bilang aja sama suami mbak, suruh ceraiin saya. Aku bilang kayak gitu sama dia akhirnya. Emang posisinya lagi capek banget. Terus di komen-komen kayak gitu kan kesel bang. Yeah. Lama tuh, sempat lama, udah berapa lama lah dia nanya. Berapa lama? Emang dia mah begitu, gak cuma nama kamu doang. Gitu katanya. Ya udah intinya marah-marah, akhirnya selesai. Dia cuman minta aku jauhin. Aku tinggalin gitu. Tinggalin. Udah gitu, ya aku WA suami lah. Tuh bini lu tuh rese banget deh. Nyuruh-nyuruh, ninggalin, nyuruh nyamper-nyamperin inilah apa segala macem. Pengen tahu rumah gue di mana apa segala macem. Gue bilang. Jawabnya cuman ketawa doang. So asik banget. Perasa paling ganteng kali dia. Terus ya udah akhirnya, nah masalahnya dari situ tuh ketika ketahuan sama yang pertama, rada berubah si suami, nggak sesuai sama omongan intinya. Yang tadinya sering datang ke rumah, terus sering nginep, jadi enggak, berkurang dari seminggu, hampir setiap hari kan. Dari seminggu 3 kali sampai seminggu cuma sekali, kadang 2 minggu sekali, gara-gara itu. Jadi pas berubah itu sana sini jadinya dia bohong, kesini bohong, kesana bohong gitu. Bilangnya versi si istri pertama ini bilangnya dia ini udah nyerahin aku. Nggak terima dong. Kok begini jadi laki? Ya walaupun memang uang bulanan sih lancar, cuma kayak nggak dihargain gitu loh, ngerasa nggak dianggap gitu loh. Nah terus akhirnya karena udah ketahuan di rumah yang satu ini, karena kan posisinya waktu itu masih ngontrak, akhirnya aku minta lah beli rumah. Dia dapet lah, malah mana daerah Setu ya. Kerjaan aku kan istilahnya di Bekasi kota semua. Ya aku komplain sama dia, kamu beliin aku rumah jauh banget sih. Aku bilang kayak gitu kan. Yang penting kan rumah. Ya benar juga sih.
Setelah udah pindah ke situ, selang beberapa minggu, istrinya tahu lagi. Dia WA, dia fotoin di depan rumah WA aku. Dia bilang, kamu tuh nggak ada hak apa-apa di sini. Tanya, ini tuh hak saya. Kamu nggak berhak apa-apa. Ya aku dari situ nggak pulang-pulang lagi ke rumah. Akhirnya aku ngekos tanpa sepengetahuan suami. Suami mah taunya aku tidur sama karyawan laundry gitu. Dan yang paling keselnya lagi setelah ketahuan itu, dia kan cuman ketemu istilahnya pengen begitu doang. Lama-kelamaan kan aku jenuh. Kalau ketemu di hotel 2 jam 3 jam pulang. Kadang di apartemen. Pokoknya gak pernah nginep. Dan lama-lama kan aku, ini orang sama gue cuma nginep doang apa? Lu gak mikirin gue butuh dia juga apa? Lama-lama tuh pikiran udah kacau. Kacau banget. Sampai akhirnya aku nyaman sama seseorang. Dalam keadaan kisruh kayak gitu ya kan. Karena sana sini bohong. Terus juga dia bilangnya mau nikahin aku resmi. Tapi ternyata setelah udah sampai 10 tahun lamanya. Iya. Gak ada yang namanya nikah resmi yang dia janjiin. Gitu. Dan sampai akhirnya. Padahal aku tuh udah minta cerai terus sama dia. Tapi dia gak mau gitu. Tapi akhirnya yang tadi aku bilang aku nyaman sama seseorang. Aku ngerasa cerita apa tuh nyambung gitu. Ya walaupun memang kerjaannya gak jelas gitu. Tapi ya berawal memang dari temen nyambung. Apa lalu ngomong apaan enak gitu loh. Ya udah akhirnya berjalan deh tuh berapa lama nyaman sama dia. Aku memberanikan diri ngomong sama si suami. Aku mau udahan. Gitu, aku mau udahan. Terus dia bilang, kenapa? Ya gak apa-apa. Dengan bahasa sombongnya dulu, gue udah gak cinta lagi sama lu. Gue udah gak sayang lagi sama lu. Langsung cabut dari tempat kita lagi ngobrol berdua, dia langsung cabut. Ya, gue kira itu udah gue simpan rapi biar dia gak tahu kalau gue tuh ada feel lain ya kan. Ternyata emang dia cari tahu akhirnya. Dia cari tahu keberadaan gue di mana. Jadi dia emang nyewa orang buat mantengin dari laundry. Nih kegiatan gue ngapain aja nih seharian ini. Ternyata mungkin udah muak juga dianya. Akhirnya tiba-tiba orang Ambon 2 Ambon ini datang ke kosan. Oke. Itu posisi komunikasi gue sama suami udah gak baik-baik aja. Tiba-tiba pagi-pagi udah ada 2 Ambon ngetok-ngetok kosan. Posisi di dalam kosan ada si cowok itu memang. Gitu. 2 Ambon ini datang mau ngambil mobil bang, yang gue pakai. Di situ ya kaget kok tiba-tiba tahu gitu kan, tiba-tiba tahu ternyata ya. Sebelum dia datang ternyata ya dia udah calling-callingan dong sama si suami si Ambon ini. Yang gue dengar cuman ada bos, ibu ada gitu. Nggak nyangka dia sampai datang selang sejam nggak lama lah itu. Gue bingung dong, kelimpungan anjir. Si cowok ini gue suruh kabur bang. Udah pergi deh lu, pergi. Suami gue mau datang gitu kan. Akhirnya dia pergi. Set. Sebelum mobil ini diambil, itu mobil udah gue rusakin. Gue kempesin lah. Tapi namanya mobil udah gue pecahin kacanya kagak pecah-pecah bang. Cuman begaret-garet doang. Kan kesel banget ya. Terus akhirnya cuman bisa ngempesin 4 ban itu. Datanglah dia ke kosan. Parkir di depan langsung kamar. Cing lu ya katanya. Istri gak tahu diri lu, prek lu gitu-gitu. Rame kosan bang. Ya gak terima dong. Apaan lu anjir, lu suami gak bener lu. Gue bilang gitu.
Lu manfaatin gue, lu dari gue nggak tahu apa-apa sampai sekarang. Gue bilang kayak gitu. Mana janji-janji lo gitu deh. Udah keluar lah tuh anak-anak kosan. Lu yang nggak tahu diuntung lu udah gua ambil, gua rawatin, malu kayak pet gitu. Tidur lu sama laki-laki lain gitu. Cuma bisa nangis. Terus teriak-teriak nggak jelas. Sempet nampar aku dia. Ya mungkin saking keselnya. Akhirnya nggak basa-basi. Cuman cukup bilang kayak gitu doang udah. Akhirnya dia pergi. Sebelum dia pergi itu, gue masih nyari batu buat ngelemparin tuh mobil yang dibawa. Oh derek dong? Di derek mobil? Enggak derek, tetep di ini. Tetep dijalanin paksa. Karena gak jauh dari kosan tuh ada tukang tambal ban. Oke. Udah kelimpungan juga bang, gue bang. Pisah sama dia bang. Cicilan masih banyak ya. Dengan sombongnya waktu kemarin gue bilang, ya itu, gue udah gak sayang lagi, gue gak cinta lagi, udahan. Tapi gue ngerasa gue udah dapetin sosok si dia ini yang bisa bagiain gue walaupun istilahnya gak setajir dia, tapi mau bareng-bareng. Awalnya kan begitu ya kan. Ternyata dia telusurin. Nih cowok punya bini juga, anak 2. Oh. Jadi lepas dari kandang singa masuk ke kandang buaya ya. Seneng banget lo anjir. Oke. Dah, ya kan? Akhirnya kenapa bisa tahu dia punya bini? Ada yang ngechat ke WhatsApp tiba-tiba, lagi deket sama si A ya gitu. Dia udah punya anak, udah punya istri loh gitu. Jangan ganggu. Tadi yang gue gubris bang. Sampai akhirnya gue nggak ngomong sama dia kalau dia punya. Gue dapat WhatsApp dari orang dengan kayak gini, nggak ada. Pas lagi di kosan, pas lagi istilahnya tiduran manja dah tuh, dengan pintu dibuka nggak gue tutup, emang lagi ngumpul anak-anak kan. Ada cewek bawa anak 2 teriak depan kamar gue. Ayah, selama ini kamu di sini ternyata. Stres gue, anjir. Kamu di sini anak belum makan apa segala macam gitu. Gak ngasih duit ternyata di sini. Dasar gue digituin, dikata-katain. Ya gue kan nggak tahu. Rame lagi kosan gara-gara gue, ya. Akhirnya sempat berantem sama nih cewek gitu. Akhirnya dipisahin sama dia, pisahin sama si A ini. Dia bawa anak istrinya ini pulang ke rumah ibunya. Gue cuma telepon dia, gue bilang, gue nggak mau tahu ya. Dia udah mempermalukan gue di kosan. Lu ceraiin dia, gitu. Tanpa pikir panjang, karena waktu itu gue ngerasa, apa ya? Gue malu bang. Gue dibilang-bilang pelacur segala macam ya gimana? Padahal enggak. Anjir. Iya udah akhirnya gue masih inget banget itu waktu maghrib gue bilang kayak gitu sama dia. Gak mau tahu. Kalau lu sayang sama gue, lu ceraiin bini lu. Dia ngabarin jam 10 malam. Udah gue ceraiin. Ih tenang gue, ngerasa menang gue, ya kan. Ya udah. Itu kejadian. Akhirnya barang-barang gue yang dari rumah yang di suami pertama itu barang-barang gue nyampe akhirnya di kosan. Gue cuman ditinggalin baju-baju doang bang. Baju-baju doang. Gak ada apa-apa lagi. Harta nggak? Gak ada loh. Boro-boro. Gak ada. Mobil diambil, rumah ya memang bukan atas nama gue gitu. Gak ada. Akhirnya ya
Tetep tuh gue WA pas jatuh tempo cicilan kan pada nelpon ya, suruh bayar cicilan. Gue WA dia akhirnya suami tuh mantan suami. Bayarin lah itu cicilan gitu kan. Soalnya kan aku nggak ada duit lagi gitu bilangnya alasannya. Padahal memang iya. Gue puyeng nyari duit kan. Terus dia bilang, minta lah gitu sama cowok barumu katanya gitu. Udah akhirnya gue diblok sama dia bang. Gue diblok akhirnya ya udahlah. Akhirnya gue ya udah menetapkan hati gue coba buat sama si ini. Pokoknya lu selesaiin ya, selesaiin sama bini lu selesaiin. Gue udah cerai sama laki gue. Gue nggak mau tau, pokoknya lu juga harus cerai sama bini lu gitu. Karena kan awalnya dia nggak ngasih tahu. Kalau dia ngasih tahu nggak mungkin bakalan panjang itu bang. Karena ya lalu hidup aja susah gitu kan. Hidup aja susah, sekarang lu mau lagu-laguan apa tahu mau. Mau ya Allah mau main sama cewek. Iya, astagfirullah. Udah. Akhirnya itu juga sebenarnya bang nggak real kalau kata teman-teman. Jadi di kosan itu kan gue tinggal sama teman sama adik gue ya kan yang kemarin sempat tinggal bareng sama gue itu yang di rumah yang lama. Akhirnya adik gue ikut sama gue kan di kosan sampai akhirnya pokoknya kata temen gue kata adik gue Pok udah Pok jangan sama dia, udah kerjaan gak ada jadinya lu yang ngempanin lah balik ya. Rokok makan kita yang ngempanin pokoknya. Jadi bego dah gue. Dia cuma modal mau kondom. Iya intinya begitu. Intinya begitu. Makan tuh. Emang iya. Oke. Ya emang beda bang, rasanya muda sama tua emang beda. Ya kita juga ngeliat dari situnya, cuma kan gak logika kalau kata adek sama temen tuh, lu kayaknya di ini deh gitu, dikerjain. Nah, akhirnya gue diusulin lah, suruh ke orang pintar deh tuh. Ini bener gak sih gue dikerjain? Kok jadi bego banget gitu. Jadi yang biasanya tuh tadinya gue tuh milih-milih pacar atau ini pasti kan yang berpenghasilan gitu lah ya bang. Ini dia gak ngapa-ngapain. Terus ya gue bisa terima-terima aja gitu. Dan ternyata pas sudah diobatin sama Pak Ustadz, bener-bener pure gak ada gue. Yang ada benci sama dia gitu. Pure dah tuh. Akhirnya putus dah sama dia. Gue udah gak mau sama dia. Pokoknya gak mau kenal lagi sama dia. Nah terusnya setelah udah putus sama si orang ini, kenal lagi lah. Kenal lagi sama orang. Sama punya istri juga. Gue gak tahu dah emang apa. Dapatnya yang punya istri mulu. Karena ada tantangan tersendiri gitu bang. Cuman bukan berarti gue demennya yang kayak gitu. Enggak sih, emang kebetulan ditemuinnya sama yang punya istri gitu. Terus ya udah nyaman akhirnya. Nyaman tapi belajar dari pengalaman. Nggak mau nikah sama yang punya istri dulu, ntar dulu istilahnya buat ini dulu, yang penting cicilan gue dulu bang. Walaupun berpenghasilan tapi beban anak pertama tuh aduh luar biasa gitu. Udah yang penting cicilan tiap bulan aman gitu. Oke. Nah tapi gue pas pacaran sama ini, gue pacaran juga sama yang teman kosan. Dia customer laundry gue sebetulnya. Ya kan, ya kita cewek disodor-sodorin duit. Iya, ilah siapa yang gak mau ya. Jadi teman kosan ini kalau misalnya gue nganterin laundryan, abisnya itu misalnya 90.000, gue dikasih 200.000. Lumayan ya. Terus begitu sampai akhirnya dia ngasih tuh tip, ya lumayan lah sampai 500.000. Katanya dia baru dapat rezeki dari kanan kiri kan, karena ya udahlah ya. Akhirnya jalanin deh tuh dua-duanya. Pas udah jalanin sama yang teman kosan, kan kalau sama yang punya istri ini kan emang dia waktunya terbatas. Di waktu kerja doang, kebetulan kerjanya juga gak jauh dari lingkungan situ. Nah tapi bedanya sama yang suami yang pertama itu, walaupun dia punya istri, dia bisa 24 jam itu kita WA-an. Jadi apapun kita ceritain itu. Kalau dia emang terbatas banget. Kalau udah di rumah, ya gak bisa diganggu gue. Karena emang handphonenya itu ya
cuman satu dan ditaruh di kantor yang khusus gue bang. Jadi kalau dia udah di rumah atau dia lagi libur Sabtu Minggu udah nggak bisa diganggu gugat. Akhirnya ya narosnya sama yang teman kosan dong. Terus berjalannya waktu selama mungkin ketahuannya itu di 7 bulanan gue berjalan sama dia. Ternyata orangnya kasar bang. Kasar. Ternyata suka ini. Gue taunya begini tuh dari dia. Ya kan? Karena dipaksa sama dia. Awalnya coba-coba. Tapi alhamdulillahnya Allah maha baik sama gue ya. Gue gak yang ketergantungan. Atau gue ngerasa enak. Gue ngerasa make begituan itu gigi gue pada sakit. Gak tidur. Jadi efeknya ke gue tuh gak enak. Tidak. Kalau emang kalau dia kan alasannya buat kerja. Biar semangat lah kerja pas segala macam. Nah ketahuannya tuh pas udah jalan-jalan 7 bulan dia kayak gitu bang. Makanya dia maksa kesini-kesinian ya kasar bang. Gue sering dikebukin sama dia dan nggak bisa begitu aja lari sama dia, nggak bisa. Yang ada gue dihantuin sama ketakutan. Gue bikin salah sedikit abis gue. Abis karena memang pengaruh itu, karena yang gue takut ini karena sering sama dia ya kan. Tiba-tiba sialnya dapet di gue, tiba-tiba digerebek apa segala macam, mati gue. Gue masih mikirin orang tua gue ya kan. Kalau sampai itu terjadi gue nggak tahu deh. Tapi gue berjalan selama dia tuh 1,5 tahun, akhirnya gue tuh bisa lari. Gue kabur, gue capek. Gue sebenarnya udah pengen kabur dari lama, tapi gue takut nggak bisa. Dimanapun gue pergi ada, selalu ketemu. Terakhir pernah gue kabur ke rumah nyokap jam 3 pagi bang, ngetok-ngetok ke rumah dengan keadaan dia mabuk. Maksudnya kalau udah di rumah teriak-teriak, takutnya tetangga kan gak enak banget ya. Mau gak mau ya udahlah gue keluar. Di luar malah gue ya abis sama dia. Lebam. Orang tua nggak tahu. Gue nggak bisa cerita sama orang tua bang, nggak bisa. Ceritanya sama teman, ya teman cuman bilang blok, gue bego, lu mau aja diginiin gitu. Ya karena apa, balik lagi, iya walaupun apa ya, kebutuhan bang. Kemarin tuh masalahnya kebutuhan, karena apa ya, gue belum bisa keluar dari zona nyaman itu. Dibilang gue nyaman masalah hubungan yang itu, enggak, gue nggak nyaman. Tapi gue tetap berusaha gimana caranya gue ini dulu deh bisa ngelunasin satu persatu. Dan akhirnya kan gue terjerat pinjol apa segala macem bang. Setelah dari yang suami pertama, biasa gue dikasih duit ya, minta duit berapa aja gue dikasih ya. Ya sekarang dari yang anu kan udah nggak ada. Dari si A ke B ke C udah nggak ada yang benar. Ini kata gue, ya Allah, karma ini ya gitu. Tapi ya gitu bang, di mata orang tua gue tuh dia baik banget. Karena apa, emak gue kalau udah disodorin baik neng, dia mau orangnya baik. Iya, namanya orang tua tuh gitu. Kalau udah disodorin doang, baik. Enggak di mana-mana sih namanya orang tua. Kalau udah dikasih duit tuh udah dibilang baik aja udah. Iya, jadi beberapa kali kalau ke rumah dikepelin duit gitu bang. Padahal ya anaknya juga sering ngasih. Cuman memang ya namanya laki-laki kan mau ngambil hati orang tua cewek begitu ya. Nah dia memang, ya emang gue kan kadang begitu. Memang ya emang gitu. Sampai akhirnya gue agak menjauh dari dia. Akhirnya bisa pergi. Baru setelah udah putus benar-benar selama 3 bulan. Baru kasih tahu nyokap kalau dia tuh begini-begini. Karena setiap lebaran haji tuh selalu beliin korban buat mama. Jadi kayak mama tuh ngerasanya, ih kamu nyari apa lagi sih? Dia udah baik loh neng, katanya gitu. Perhatian sama keluarga, lu kagak tahu, wah disiksa gue anjir. Ya begitu, tapi akhirnya pas sudah tahu ya akhirnya mama minta maaf. Maaf, mama nggak tahu ya, kamu nggak cerita ya, nggak mungkin lah cerita ya kan. Maksudnya nanti aja. Nah
Akhirnya setelah lepas dari itu udah selang berapa tahun menjanda, akhirnya dikenalin sama temen. Mau nggak dikenalin? Teman gue Duda, anak 2. Usahanya di mobil, jual beli mobil gitu. Ya udah boleh deh, karena emang udah capek gitu kan. Udah capek, terus mama juga udah ngojok-ngojok. Udah lah Neng nikah gitu kan, biar ada yang tanggung jawab segala macam. Ya pengennya emang mau nikah, cuma kan orangnya ini belum ada yang nemu gitu. Karena trauma bang, ketika pas gue abis putus dari yang sering mukul apa segala macam, gue trauma sama laki-laki. Karena emang di awal manis banget, sayang banget, tai kucing. Karena setiap dia abis mukulin gue, dia nangis. Kayak mukulin, nyesel gitu ya. Nyesel, maafin aku ya. Aku nggak sengaja yang gitu. Minta maaf katanya, dia bilang sayang banget. Sampai pernah tuh, taruh balik lagi bang. Ini yang ini belum diceritain. Sampai mau bunuh diri, karena nggak mau gue tinggalin. Lah pisau depan gue, ya. Lo takutin nyusuk ke gue. Jadi ya pas lagi nangis. Jadi ya udah, iya yang, ya udah yang, aku maafin yang, gitu. Udah akhirnya. Bener-bener psycho sih akhirnya. Dia sampai akhirnya udah putus, alhamdulillah. Itu juga gue kabur diem-diem, gue cuman bawa barang, baju-baju, dan selebihnya gak gue bawa. Tetap nyari. Tapi dia sempat ke laundry gue tuh bang, ketemu, gue digapar sama dia. Bagus lo ya, gini gue lo ya, udah gue hidupin apa segala macam. Gue diem aja bang, gue ketakut ya. Anak-anak yang di situ nggak ada yang berani, karena emang orangnya begitu takut, emang kasar. Alhamdulillah udah kelar tuh, gue udah alhamdulillah bersyukur bang. Akhirnya gue dikenalin sama teman tuh yang tadi yang gue bilang, Duda anak 2. Ya, dia bercerai dari istrinya ini, ngomongnya sama gue nih, istrinya yang selingkuh terus-terusan. Akhirnya ya udahlah. Jadi selama 2 tahun ini gue coba gitu ya nyari jodoh. Dari aplikasi juga ya, kita ikut-ikut dari aplikasi. Akhirnya ketemuan tapi gak ada yang serak gitu. Kayak cuman mau kondo deh gitu doang gitu akhirnya. Akhirnya gue temuin dah nih temen gue ini yang dia bilang Duda. Gak lama bang kenal, 4 bulanan kenal, nikah gitu. Kenapa gue mau nikah sama dia? Karena satu, dia udah berani ngajak ke rumah orang tuanya, udah dikenalin sama keluarganya, udah dikenalin sama anaknya. Dan yang paling gue suka, nilai plus banget dari gue, dia ini nggak berani yang namanya megang-megang lah, grepe-grepe, nggak ada. Itu nilai plus gue ke dia. Karena pernah gue tes bang, karena kan gue ngekos sendiri kan, gue udah ngekos sendiri, adik gue udah nikah, akhirnya gue ngekos sendiri. Terus dia nginep dah di kosan, ya nginep di kosan. Gue kan cuman istilahnya ini, apa tadi gue bilang? Apa? Nginep di kosan? Apa mancing dia bang? Oh ya. Mancing dia. Terus mungkin sambil dia ini beneran gak ya nih orang nggak punya pacar atau siapa gitu, karena dia kalau nginep tuh setiap malam minggu dia nginep. Ya gue mancing gue anuin ya, coba ininya gitu ya. Kalau cuma biasa kan ya, coba gue mau buka tuh bang, buka itunya, buka celananya apa segala, gak mau dia. Jangan dek gitu kata dia. Lah kata gue, ada apa coba gini ya gitu kan. Terus abis kayak gitu, kata dia bentar lagi juga nikah. Itu yang pertama, gue pancing. Keduanya gue pancing lagi bang. Gue pancing lagi itu pas kita lagi main di apartemen kan, lagi ada acara di apartemen. Akhirnya nginep di situ. Gue coba lagi itu pas mau nikah. Selang 2 minggu nikah dah. Ini kan udah pasti dia jadi laki gue dong ya. Lah gue coba lagi ya. Udah pakai udah
buat dah ya. Namanya Gatel banget. namanya udah lama anjir. Dia juga udah lama kan dia. Gue coba lagi, gue buka baju apa segala macam. Jangan dek, tutup, bentar lagi nikah. Ih, kata gue anjir udah diubun-ubun kata gue. Akhirnya gak jadi bang. Nah disitulah nilai plus gue buat dia. Karena emang dia gak tergoda sama sekali. Ya kan. Akhirnya nikah sama dia. Ya alhamdulillah gue bisa nikah resmi sama dia. Diramein ya. Karena gue juga pengen kayak gitu. Pengen ngerasain kan. Ada pesta terus gue dipajang. Ya kan. Salam-salaman sama orang. Sama tamu undangan gitu. Nerima duit tamu juga ya. Dulu cuma nikah sah doang gitu, udah nggak ada rame-rame ya. Iya, kali ini kan ada tetap. Ya udah, kan lumayan juga amplopnya. Setelah akhirnya nikah sama dia, ya dengan berharap kita sama-sama memperbaiki satu sama lain. Karena gue ngerasa, ayo udahlah yang kemarin-kemarin udahlah, waktunya gue sekarang baik versi gue yang dari kemarin. Gue pengen lebih baik dari yang kemarin gitu. Sama dia pun kayak gitu. Kayak dalam agama istilahnya gue juga pengen dibimbing gitu loh sama suami abang ya. Udah pokoknya sebelum nikah itu gue udah ngomong banyak banget sama dia. Kalau gue butuh suami yang ngebimbing gue dalam hal agama, dalam hal apapun, ngayomin apa segala macam. Dia mengiyakan. Tapi setelah berjalannya waktu, kok laki gue kagak sholat ya. Kan pengen juga bang. Ya tadinya mah udah selang 3 bulan gue diemin. Tuh. Coba kan gue juga pengen ngerasain kita sholat di rumah bareng gitu. Nah sampai gue paksa wudu. Kagak mau. Belum siap ngomongnya. Apa yang belum siap anjir, tibang wudu doang belum siap. Ya kan. Ya udah akhirnya kata dia, udah kamu duluan aja. Ya udah akhirnya duluan. Terus kok lama-lama kagak nafkain gue, gitu bang. Ini usaha ngomongnya lagi bagus-bagus aja, ya. Tapi nggak ada ngasih. Jadi dia tuh ngasihnya semaunya dia, kapan aja. Gitu, dan dia ngerasa mungkin karena gue punya penghasilan jadi dia gue nggak butuh duit lah, gue butuh duit ya. Jadi setelah 7 bulan itu baru gue ngomong sama dia, Mas kamu kok nggak nafkain aku gitu awalnya. Kalau emang kamu nggak bisa sebulan sekali ya 2 minggu sekali nggak apa-apa. Kalau nggak bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga seminggu sekali, sehari sekali dah, pokoknya sehari per hari nggak apa-apa. Yang penting ngasih gitu loh, ada ya. Terus dia cuma jawab, aku nih orangnya nggak bisa diminta, gitu. Ya kan dalam arti itu kan kewajiban lu sebagai suami anjir gitu kan. Gue nggak ada nemu titik, nggak ada titik temu di situ bang. Dia ngasih sih ngasih, gue nggak ngilang-ngilangin, tapi 3 bulan sekali 1 juta. 1,5 gitu-gitu kan nggak rutin. Bukannya gue ngeluh sama rumah tangga, enggak, bukan gue nggak nerimain, tapi kan lu yang nggak bisa apa ya kasih. Cuman akhirnya ya udah gue jalanin. Yang penting gue udah ngomong tuh, gue udah ngomong sampai akhirnya 3 kali gue ngomong sama dia dan dia nggak respon dengan baik. Ya udah gue akhirnya jalanin karena niat gue cuman satu, gue mau lebih baik. Terus suami yang normal gitu lah, bisa di rumah dan emang gak punya siapa-siapa. Dah. Akhirnya berjalannya waktu, gue hamil kan. Hamil. Terus yang gue dengar dari dia itu penghasilan cuma di ucapan doang bang, gak pernah diliatin dapat segini. Dia bilang, alhamdulillah tadi mas dapat 4 juta. Alhamdulillah mas dapat 5 juta. Cuman ngomong itu doang, tapi kayak ngasih gue enggak gitu loh bang. Gue cuman bilang, ya alhamdulillah gitu. Karena udah tahu kayak gitu karakternya. Nah terus hamil, dan alhamdulillah pas gue lagi hamil, usaha gue makin maju, alhamdulillah ya kan bang. Tapi
Nggak ada tuh dia selama gue hamil. Yang ini dia nggak pernah tuh nganter-nganter gue kontrol ke dokter. Malah yang sering nganterin adik gue yang selalu ngingetin, ayo po kontrol, ada waktunya kontrol gitu. Jangankan itu deh, istilahnya buat uang kontrolnya aja enggak. Tapi gue nggak mau pikirin itu karena pesan dari ayah gue tuh cuman bilang, jalanin aja, ya kan, jalanin. Kalau mungkin ini ujian, gitu kan, ini mungkin ujian. Kan kamu sudah milih dia sebagai suami kamu, ya udah terimain kelebihan dan kekurangannya. Ya udah, akhirnya walaupun gue jalani dengan tiap hari nangis apa segala macam, karena nyesek banget di saat namanya lagi hamil kan lagi sensitifnya ya, butuh perhatian apa segala macam. Dia enggak, kesini-siniannya tuh dia cuma sibuk sama handphonenya dia. Kalau dia nggak tidur, ya nggak bakal dilepas handphonenya. Jadi cuman ya itu hari-hari cuman main handphone, yang dilihat video Facebook apalah segala macam. Iya memang sih dia nyari-nyari orderan mobil itu, jual-jual mobil emang dari situ ya kan. Tapi ya keterusan bablas, jadi di rumah tuh dingin. Di rumah dingin, gak ada obrolan, ya bisa dibilang kalau zaman sekarang bilangnya silent treatment. Itu yang gue rasain. Apalagi yang pas posisi gue lagi hamil itu sensitif banget, butuh diperhatiin, butuh apa. Ya lama-lama kesini gue tidur misah bang, dia di depan, gue di kamar. Pernah akhirnya kan gue bilang, sini sih mas di kamar. Udah duluan mas, belum ngantuk, ngomongnya gitu. Itu berjalan dengan seringnya waktu dia, pokoknya pas selama gue hamil tuh dia setiap malam gak nemenin gue tidur. Dia di depan aja. Pernah sampai sebelum hamil sih pengen cerita. Ya dia tuh dingin, tadi gue bilang dingin. Harus kita yang mulai duluan bang. Masalah diranjang juga gue harus duluan. Walaupun memang lebih baik istri yang memulai kan. Karena memang kita kan kayak suami kalau di rumah. Tapi kan capek anjir gue mulu. Pernah nih ya, pas sudah kesini-siniannya gitu, gue pengen coba apa ya, cari suasana baru di rumah biar nggak boring banget, biar nggak main handphone terus. Akhirnya gue pakai baju dinas. Oke. Baju dinas dong yang gue punya, koleksi gue. Kebetulan kan gue punya yang dokter-dokteran gitu kan. Oke. Ih serius, gue punya yang dokter-dokteran. Udah dandan dong, udah wangi, udah seksi ya kan. Emang sengaja malam Jumat lagi ya kan, sunnah. Sunnah Rasul dong. Keluar kamar, dia cuma bilang, kamu ngapain pakai baju gituan? Ya anjir. Nyesek banget gak bang? Gue udah coba horny banget ya sebelum gue keluar kamar, gue udah sempet apa ya, udah mikirin yang ini dia. Walaupun gue agak malu sama dia ya kan, tapi yaudahlah, demi kita bersama, cahaya. Udah dibilang kayak gitu. Dari situ gue nggak pernah pakai lagi tuh baju-baju dinas untuk dia. Gue ganti pakai daster yang panjang. Kesel banget. Udah gitu ya bang ya. Apa ya? Monoton bang. Monotonnya itu nggak mungkin sih. Semakin tua harusnya semakin jadi. Dalam gaya maksudnya. Dia itu bisa kuat nggak nyentuh gua itu 2 bulan bisa. Padahal kita satu rumah. Udah mah nafkah lahir kagak dikasih, nafkah batin orang dikasih juga. Lu bayangin stresnya gue kayak apa. Lah gue jadinya kan ngebanding-bandingin sama yang suami pertama. Lah suami pertama mah enaknya begini bang, dia request dari sebelum pulang dari kerjaan sampai di rumah tuh, pas di kerjaan di kantor dia request, Mi kamu pakai baju ini ya Mi, maksudnya baju dinas gitu. Aku pengen kamu pakai baju ini malam ini. Iya, jadi maksudnya koleksi gue tuh banyak gara-gara dia gitu loh bang. Karena imajinasinya tuh ya luar biasa. Dan kitanya juga enak gitu. Maksudnya ganti-ganti gaya lah, apa segala macam. Nah, ya gue jadi ngebanding. Ayo ganti-ganti kostum. Pokoknya seru deh sama dia.
Jadinya gue cuman ngebandingin doang. Apalagi kalau yang sama yang pertama tuh, gue kan ada yang dokteran, ada yang macan gitu ya kan. Terus ada lagi beberapa. Nah emang dia tuh sukanya itu kalau yang pertama itu gue joget-joget dulu nggak jelas baru. Dia nyetel musik, aduh gue joget-joget nggak jelas. Ya kayak gitu dah. Nah gue nggak nemuin itu di dia bang. Dan gue kangen yang kayak gitu maksudnya. Nggak kepake banyak itu baju dinas gue. Anjir buat pajangan doang. Kata gue nih dia normal gak sih gitu maksudnya. Ya laki-laki lain aja kayak teman apa segala macam melihat gue tuh. Ada lah bercanda-bercandaan kayak jorok apa segala macam. Lah dia suami gue kayak dingin gitu loh bang. Maunya gue duluan yang ini. Gue duluan yang mulai. Apa kan gue juga pengen dimulai-mulain. Masa gue terus yang mulai kayak ngerasa dia tuh gak. Ya gak ada rasa. Ya nafsu. Ya wajar gak sih gue beranggapan kayak gitu? Body semok ya. Walaupun gak gede-gede banget. Ya gitu maksudnya. Kesel aja. Udah gitu kalau pas udah lama gak disentuh sama dia. Pas sentuh sama dia tuh ya udah monoton. Cuman gayanya begitu aja. Jadi gue pengen explore juga jadi males gitu loh. Walaupun enak, emang namanya begitu pasti enak lah ya. Tapi ya gitu, nggak. Ya gue ngerasa nggak nggak dihargain sama dia. Itu aja sih. Jadi ya kangen sama yang dulu gitu. Request ini, Mi pakai ini Mi, kayak G-string Mi gitu. Oke. Nah berarti berakhir sama yang suami terakhir ini berakhirnya karena dia di samping silent treatment gak nafkain dan dia terjerat pinjol jadi online juga pinjol juga. Akhirnya Kak Jenny minta pisah. Iya. Kenapa dia bisa judi online? Karena itu dia bang salahnya. Gue awalnya itu gue dulu nyoba penasaran dari teman ya kan, penasaran. Gue masang 50.000 dapat 1 juta apa? Gue penasaran. Akhirnya gue cobalah buka akhirnya itu situsnya ya kan. Ya memang awal-awal dikasih, gue nggak pernah masang yang gede gitu sampai 500.000 sampai 1 juta enggak. Gue emang masang paling enggak 50.000 atau 80.000 dan itu memang iya. Kalau baru-baru itu emang dikasih menang ya kan. Awalnya si mantan laki gue ini ngomong, kamu main apaan sih? Ngapain sih main-main judi gitu kan? Ini mah game, gue bilang gitu. Akhirnya dia ikut-ikutan penasaran. Malah dia yang terjebak. Dia yang terjebak. Memang dia bilangnya akhirnya sama keluarganya itu gue yang ngajarin. Tapi kan enggak apa ya? Lu enggak harus nyari duitnya di situ. Itu cuman istilahnya ya udah sih main-main aja, nggak usah diseriusin gitu. Memang kalau kita udah main judul di situ, emang penasarannya luar biasa. Tapi gue nggak yang ini sih bang, nggak yang terjerumus banget. Dan akhirnya pernah gue tegur, udah diobrolin, maksudnya dia dapat duit juga ngumpet-ngumpet buat depo. Ya gue sedih aja, gue gue rumah tangga yang yang mikirin gue semua gitu kan. Sedangkan gue emang dididik dari kecil itu sama orang tua gue kan emang harus kerja keras, mandiri apa segala macam untuk mendapatkan sesuatu yang lu mau. Apalagi hidup ini keras bro gitu. Dia umurnya lebih jauh dari gue, tua dari gue, tapi ya salah didikan orang tua sih gue bilang. Dia juga anak pertama, tapi anak laki satu-satunya bang. Yang lainnya adiknya, itu cewek semua. Dan memang punya usaha. Memang udah kayaknya emang udah dari dulu dienakin sama keluarga gitu kan. Jadi menurut dia nafkah ke istri tuh nggak utama gitu lah. Ya, gue makanya tadi gue bilang, kenapa setiap malam gue cuman bisa nangis. Kayak gue ngerasa hamil tuh gue yang berjuang sendiri gitu. Gue nyari duit sendiri ya. Alhamdulillah kemarin pas lagi ada proyek besar juga di usaha gue gitu kan. Ya udah, jadi mikirnya daripada gue stres nanti anak gue yang kena, tiap hari gue cuman bisa nangis, ngebatin doang gitu kan, kayak gue capek, gue cuman bisa setiap malam itu
cuma minta berdoa sama gue berdoa sama Allah, ya Allah, tolong lembutkan hati suamiku, tolong jadikan dia suami yang soleh, yang bisa ngebimbing aku gitu, supaya yang lebih baik. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu setiap malam gue terus-terusan gue ingin, walaupun kayak udah muak, udah capek gitu kan. Awal-awal mah bang royal banget. Pas udah jadi istri kayak ya apa ya, kebutuhan dia kayak uang lu, harusnya kan gak kayak gitu. Gue udah coba ngobrol sama dia gitu. Gue nggak sukanya di sini, ayolah perbaikin bareng-bareng gitu. Karena kan kita udah pernah gagal ya kan. Sampai akhirnya gue capek. Gue rubah doa gue. Gue pasrah akhirnya, ya Allah, aku pasrahin semuanya ya Allah. Sakit ya Allah, sakit banget aku kayak gini, aku nggak bisa, aku sakit. Aku cuman kasihan sama diri aku kalau aku seperti ini terus. Aku minta jalan terbaik. Udah akhirnya aku nggak minta lagi sama Allah supaya dilembutin hatinya dia, enggak. Akhirnya gue rubah doa gue, akhirnya gue pasrah kalau memang ini yang terbaik, kalau memang dia suami yang baik buat aku, tolong kuatkan aku, tapi jangan terus-terusan gitu. Tapi akhirnya dikasih sama Allah tuh kebohongan bang. Setelah gue berdoa gitu, akhirnya ada aja kebohongan dan apa ya, yang paling nyakitin banget, dia tuh dapat duit besar ya kan. Gue padahal nungguin duit itu gitu. Gue juga butuh duit. Sampai nominalnya kan lumayan 17 juta. Dan gue nungguin duit itu ada gitu kan. Gue buat istilahnya tabungan, kayak buat rumah kan ngontrak. Ya buat kedepannya sehari-hari gimana. Ini gue yang terus mikir hari-hari gue kayak gimana, gue makan apa ya. Ya walaupun emang alhamdulillah ada aja. Tapi kan gue capek kalau gue yang berjuang terus gitu. Kalau masalah token aja deh, token bunyi emang gue biarin bang, gue nggak mau yang gue terus-terusan ngisi. Kok akhirnya suami jadi keenakan gitu kalau tahu istrinya berpenghasilan gitu. Gue jadi capek ya udahlah, sampai akhirnya capek, habis air mata. Selama hamil gue cuma bisa nangis setiap malam. Akhirnya gue kan emang punya ayah, bisa dibilang ayah lah, padahal emang guru spiritual ya. Gue bilang, ya aku nggak tahu lagi harus kayak gimana, aku capek ya gitu kan. Pesan ayah cuma satu, kuat jalanin, gak kuat ya wis, cuman itu. Jangan pernah ngadu apa-apa lagi sama ayah, karena ranah ayah di sini bukan siapa-siapa. Kamu sudah punya suami. Jangan pernah kamu ngomong-ngomongin masalah kejelekan suami kamu. Ayah nggak suka. Ayah cuma bilang nggak kuat lah. Apa kalau nggak kuat? Ya udah, ya wis. Ketika kamu nggak kuat, baru kamu bilang. Ya udah. Akhirnya aku bilang, ya aku nggak kuat. Sengaja nunggu anak sampai lahir. Karena apa? Barangkali ada hidayah dari Allah ya kan, masalah dia. Ternyata makin kesini makin parah. Makin judinya luar biasa, makin bohongnya luar biasa. Terus banyak transferan yang menurut gue tuh itu masih bisa, istilahnya gue butuh. Dia kadang ngasih mantan istrinya aja nggak bilang, kan sakit banget bang. Namanya kan bohong, walaupun itu dibuat buat sekolah anak gitu. Tapi kan gue juga butuh. Kan lu hidupnya sama gue, bukan sama yang ono gitu. Maksud gue emang nggak boleh nggak tanggung jawab sama anak, tapi tolonglah lihat dulu di samping lu hidup sama siapa gitu. Kadang ada gue lihat itunya transferan dia beberapa kali ke mantan istrinya dan dengan nominal yang menurut gue gede gitu sih. Dan akhirnya gue memberanikan diri ngebungin temen yang kebetulan temen pengacara. Posisinya waktu itu gue minta pisah sama dia nggak mau. Akhirnya gue konsultasi sama teman gue gimana caranya. Gue udah nggak dinafkahin apa segala macam. Karena
sebelum gue ke dia, gue udah ke pengadilan sendiri ya bang, ke sana. Dan di sana peraturan sekarang itu harus minimal pisah rumah itu 6 bulan kan. Itu gue tambah stres dong, gak bisa. Kecuali katanya pakai pengacara. Kebetulan teman ada. Akhirnya diurusin dah tuh. Singkat cerita diurusin. Tapi gue bikin surat talak. Dan gue memang di situ maksa ke dia. Bangun tidur itu gue nyodorin tanda tangan yang gitu sama dia, baca bilang kayak gitu, ditanda tangan sih sama dia, ditanda tangan. Tapi ternyata tanda tangannya itu pas gue lagi marah-marah pas segala macam itu di videoin sama dia bang. Kenapa gue tahu? Karena pas di persidangan itu tetap keke dia nggak mau, kan ada mediasi. Setelah itu dia bilang ini tanda tangan talak ini dipaksa, bukan atas dasar dia. Pokoknya intinya dia nggak mau pisah sama gue gitu. Oke, itu yang sidang pertama. Akhirnya gagal tuh bang. Akhirnya gagal, gue nggak nerusin, tapi ada perjanjian kita. Kalau dia nggak bakal ngulangin kayak gitu lagi, dan dia kasih gue nafkah lahir batin. Gak judo lagi, dia menghargai gue dan dia jadi dia membimbing anak istrinya, pokoknya perjanjiannya dalam itunya kayak gitu. Udah, tanganin. Selang 3 bulan gak ada perubahan, malah makin lah, malah makin parah menjudulnya. Akhirnya gue memberanikan diri ke pengadilan lagi nih yang kedua. Yang di kedua ini gue cuman bilang sama dia sebelumnya ya. Gue cuma bilang sama dia, Mas, akhirnya dengan nada yang baik-baik, Mas, daripada kita sama-sama dosa, udah mendingan udahan gitu. Aku udah gak bisa, aku udah sakit banget gitu. Yang tadinya gue layanin dia ya kan, dari kopinya, dari makanannya, dari muanya. Itu akhirnya gue gak lakuin sama sekali. Karena kalau cewek udah muak, bodo amat bang jadinya. Ya itu yang gue rasain, gue muak. Jadi udahlah mas gitu, baik-baik aja. Tapi mas nggak bisa gitu-gitulah akhirnya. Tapi tetap gue akhirnya ke pengadilan. Dan alhamdulillah baru 2 bulan kemarin lah akte cerai gue turun bang. Alhamdulillah itu udah lancar semuanya. Ya, baru banget dong jadi. Oh iya baru udah. baru 2 bulan, baru 2 bulan. Menjanda. Iya, beresnya. Kalau pisah ranjangnya udah setahun. Oke. Berarti sekarang udah putus ya, udah nggak ada benar-benar single fighter ya. Single fighter. Nah, mungkin dari teman-teman yang di luar sana penonton ada yang mau kenalan sama Kak Jenny, monggo silakan, terbuka untuk umum. Nanti kita adain sayembara ya. Ya tapi itulah namanya lika-liku hidup Kak ya. Jadi ada yang enak, ada yang nggak enaknya gitu. Ada yang dikasih cobaan bertubi-tubi, ada yang dikasih kemudahan gitu. Nggak semuanya harus dihadapi dengan kemudahan terus ya. Betul. Tapi mungkin dari kisah yang dialami sama Kak Jenny ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Amin, agar Allah. Lebih berhati-hati lagi, agar lebih waspada lagi dalam mencari pasangan hidup. Betul. Jangan sampai kita salah memilih. Benar. Ya, ini jatuhnya yang dialami sama Kak Jenny ya. Nah, dari sini karena sudah lebih dari 1 jam curhatnya terlalu kepanjangan banget ya. Mungkin kalau ditambah lagi waktunya ini nggak bisa 2 jam 3 jam kayak panjang panjang banget ya. Oke, dari sini Kak Jenny mungkin ada tambahan atau pesan-pesannya ke penonton, silakan. Iya, pesan-pesannya sih buat kalian, misalnya yang belum dapat pasangan ya atau gimana, lebih baik terlambat daripada salah memilih. Betul. Ya, terus yang kedua jangan coba-coba main itu deh judi online. Karena apa? Habis semua-muanya dan bakalan rusak semua-semuanya. Gara-gara judi online itu.
Betul banget. Baru kemarin saya nulisin di kantor, baru 2 hari yang lalu saya nulisin di kantor itu karena di orang-orang kantor saya kan karyawan ya, karyawan-karyawan itu pada terjerat pinjol. Nah itu akhirnya saya tulisin. Jadi masih main slot, apa namanya akan membuatmu jatuh miskin segala, Iya, segala memang. macam lah kayak gitu. Ya memang saya akui ya kalau misalkan dari teman-teman masih ada yang bermain judi online atau slot itu stop dari sekarang, jangan lanjutkan karena itu tidak akan bisa membuatmu kaya, tidak akan bisa membuatmu bahagia. Yang ada akan membuatmu sengsara. Betul. Dipastikan 100% atau 1000% itu dipastikan akan membuatmu sengsara, Betul. jatuh miskin. Oke Kak Jenny, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Jenny Blackpink. Wow. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan salah ya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Kak Jenny dalam obrolan Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan atau menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga melalui email di admin@jejakbackpacker.id dan ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Jenny, terima kasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong Kak Jenny ini bisa nyanyi ya? Boleh dong sebait Ya Allah, nyanyinya sebait. lagu apa gitu? Gue apa ya Bang ya? Lagu dangdut, coba lagu dangdut. Waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol. Ku senggol, ku kira botol, nggak taunya pistol. salah Bang, salah. Oke Kak Jenny, terima kasih dan sampai jumpa.